Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisham Al-Hafiz dengan NIM akhir 10, 15, 10, 70, 10, 43. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup atau mempertahankan kehidupan. Reaksi ini mencakup proses pembentukan dan pemecahan molekul yang memungkinkan organisme memperoleh energi, membentuk struktur, serta menjalankan fungsi ekologis. Kalau susah itu bisa dianalogikan sebagai pabrik besar yang ada di dalam tubuh. Bayangkan tubuh atau tanaman sel sebagai sebuah pabrik yang besar yang bekerja tanpa henti. Metabolisme itu aktivitas pabrik. Metabolisme adalah seluruh aktivitas yang terjadi di dalam pabrik tersebut, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, menyusun, memecah, hingga membuang limbah. Tanpa aktivitas ini, pabrik akan berhenti beroperasi. Selanjutnya itu jenis-jenis metabolisme. Jenis-jenis metabolisme itu ada dua. Yang pertama itu metabolisme anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan serangkaian reaksi metabolik yang berfungsi menyusun molekul kompleks dari molekul sederhana. Proses ini bersifat undergonic, artinya memerlukan energi untuk terjadi. Energi yang digunakan biasanya berasal dari ATP yang dihasilkan melalui katabolisme. Anabolisme penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan penyimpanan energi. Contohnya itu ada fotosintesis, glukosa, karbon dioksida, dan air menggunakan energi cahaya matahari. Lalu yang kedua itu ada sintesis protein atau asam amino dirangkai menjadi protein yang dibutuhkan untuk struktur sel dalam enzim. Yang ketiga itu pembentukan lipid, gliserol, dan asam lemak digabung menjadi lemak yang digunakan untuk membran sel dan cadangan energi. Selanjutnya itu ada katabolisme. Katabolisme adalah serangkaian reaksi metabolik yang berfungsi menguraikan molekul kompleks menjadi molekul lebih sederhana. Proses ini terjadi bersifat eksorgenik, artinya melepaskan energi yang kemudian dapat digunakan untuk proses lain, termasuk anabolisme. Katabolisme juga membantu sel pembuangan sisa metabolisme yang tidak digunakan. Contohnya itu respirasi sel. Glukosa dipecah menjadi karbon dioksida dan dan air sambil melepas energi dalam bentuk ATP. ATP untuk mengubah enzim tersebut seperti fotosintesis dan protein sintesis tersebut. Lalu ada fermentasi, glukosa diuraikan menjadi asam atau alkohol ketika oksigen terbatas. Yang terakhir itu mengurangi glukosa. Molekul gula sederhana dipecah untuk menyediakan energi cepat bagi aktivitas sel. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi metabolisme. Oh tidak. Selanjutnya itu ada fungsi. Fungsi metabolisme itu yaitu menghasilkan energi untuk aktivitas sel, menyusun biomolekul penting seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat, lalu mengatur keseimbangan sel dan homeostasis, lalu menghilangkan zat sisa atau racun. Fungsi metabolisme menjadikan energi itu metabolisme itu menyediakan ATP
yang diperlukan untuk semua aktivitas sel, mulai dari pertumbuhan, pergerakan, hingga perbaikan jaringan. Lalu untuk menyusun biomolekul penting itu maksudnya melalui proses anabolisme, sel menyusun protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat yang dibutuhkan untuk struktur dan fungsi tubuh. Jadi menyusun biomolekul itu untuk menyusun sel-sel yang sel-sel penting yang ada eh, yang dibutuhkan pada tanaman atau eh, makhluk hidup yang lain. Lalu untuk mengatur keseimbangan sel dan homeostasis. Mengatur keseimbangan sel atau disebut juga homeostasis itu metabolisme mengontrol kadar zat di dalam sel hingga lingkungan internal tetap stabil seperti pH, seperti kadar ion dan keseimbangan cairan. Lalu empat, menghasilkan zat sisa atau racun. Yang dimaksud menghilangkan zat atau sisa atau racun tersebut yaitu reaksi metabolik membantu memecah dan membuang senyawa berbahaya atau sisa metabolisme agar tidak menumpuk dan meracuni sel. Metabolisme menyediakan bahan baku dan energi untuk membelah sel dan pembentukan jaringan baru dan perkembangan organisme. Lalu metabolisme metabolisme pada tanaman. eh, yang pertama, tanaman melakukan fotosintesis sebagai proses anabolik utama untuk menghasilkan glukosa. Yang dimaksud tanaman melakukan fotosintesis sebagai proses anabolik utama untuk menghasilkan glukosa itu tanaman menangkap cahaya dari matahari untuk mengubahnya menjadi glukosa. Ini adalah proses pembangunan bentuk kompleks dari molekul sederhana dari CO2 dan H2O. Lalu ada energi dari glukosa dimanfaatkan dalam respirasi sel. Eh, yang dimaksud energi dari dalam respirasi sel ini yaitu glukosa yang dihasilkan dan dipecah melalui respirasi sel untuk membuat dan menghasilkan energi ATP. Energi ini digunakan untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan aktivitas metabolik lainnya. Lalu tanaman juga menghasilkan metabolik sekunder seperti kaloid, flavonoid, dan tanin untuk mempertahankan aroma, warna, dan interaksi ekologis. Tanaman menghasilkan senyawa tambahan seperti alkaloid, flavonoid, dan tanin. Fungsinya itu untuk pertahanan, yaitu melindungi diri dari hama atau penyakit. Lalu untuk aroma dan warna, fungsinya itu untuk menarik dan menyerbuk atau memberi ciri khas pada suatu tanaman. Lalu kalau interaksi ekologis itu untuk berkomunikasi dengan organisme lain di lingkungan di lingkungan tersebut. Lalu ada faktor yang mempengaruhi metabolisme, yaitu ada suhu. Suhu dapat mempengaruhi aktivitas enzim dalam metabolisme. Suhu mempengaruhi aktivitas enzim dalam metabolisme. Contohnya itu pada tanaman jagung. Jika suhu terlalu rendah membuat fotosintesis terlalu lambat. Suhu terlalu tinggi bisa merusak enzim fotosintesis sehingga pertumbuhan terhambat. Lalu kalau cahaya itu diperlukan untuk fotosintesis. Contohnya itu tanaman bayam yang ditanam di tempat teduh menghasilkan lebih sedikit glukosa dibanding dengan yang terkena cahaya penuh. Lalu ketersediaan air. Air dibutuhkan sebagai medium reaksi dan transportasi nutrisi. Untuk ketersediaan air ini contohnya itu ada tanaman tomat yang kekurangan air
ia akan mengurangi respirasi dan fotosintesis menyebabkan daun menguning. Enzim mempercepat reaksi metabolisme. Enzim mempercepat reaksi metabolisme itu contohnya ada enzim rubisco pada fotosintesis. Jika jumlahnya rendah, reproduksi glukosa akan menurun. Lalu ada pH sel. Setiap enzim bekerja optimal pada pH tertentu. Contohnya itu pH tanah terlalu asam atau rendah dapat menurunkan aktivitas enzim di akar, sehingga metabolisme dan penyebaran nutrisi terganggu. Lalu ketersediaan nutrisi, nutrisi penting untuk sintesis molekul kompleks. Contohnya itu kekurangan nitrogen pada tanaman padi membuat pertumbuhan daun merambat karena protein atau enzim dan klorofil tidak terbentuk atau tidak cukup. Terima kasih. Sekian presentasi atau penjelasan dari metabolisme pada mata kuliah di biokimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.